Halo guys, jumpa lagi bersama saya Bidi Tarja, channelnya Semua Insan. Bagi sobat yang baru menemukan video ini, tolong dibantu dengan subscribe-nya supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi. Dan bagi yang suka, silahkan like, share, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Di video kali ini, saya akan mengajak sobatku semua menikmati pemandangan indah di Tanjung Papuma, Jember, Provinsi Jawa Timur. Seperti apa keindahan alam yang mempesona? Yuk simak dan ikuti terus video saya ini. Pantai Papuma adalah sebuah pantai yang menjadi tempat wisata di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Nama Papuma sendiri sebenarnya adalah sebuah singkatan dari Pasir Putih Malikan. Pantai Papuma berada di Desa Lojejer, Kecamatan Buluhan, Kabupaten Jember. Pantai Papuma adalah salah satu pantai yang cukup populer dan terkenal di Kota Jember. Walaupun jarak sekitar 40 km cukup jauh dari pusat kota Jember, namun keindahan Pasir Putih Malikan ini cukup eksotis dan mampu menarik perhatian wisatawan lokal hingga mancanegara untuk datang mengunjungi lokasi ini. Pantai Papuma mulai dibuka secara resmi sejak tahun 1994. Namun pada tahun 1998, wisata pantai di Jember yang ini baru mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan. Menurut sejarah, pada zaman penjajahan Jepang, hutan yang ada di sekitar pantai Papuma ini dijadikan sebuah markas dan benteng oleh tentara Jepang ketika peperangan melawan penjajah waktu dulu. Pesona pantai Papuma yang masih terjaga serta keunikan batu-batu karang yang menjadi daya tarik utama dari pantai ini menjadikan sebuah lokasi wisata alam yang banyak diburu wisatawan baik dari wilayah Jember maupun luar kota. Seperti umumnya lokasi-lokasi wisata alam di Indonesia, pantai cantik ini tak lepas dari serangkaian mitos dan legenda yang meliputi sejarahnya, mulai dari batu-batu karang misterius hingga rumor korban jiwa yang dikaitkan dengan Ratu Pantai Selatan dan lain sebagainya. Terletak di pesisir Jawa Timur, Pantai Papuma merupakan bagian dari rangkaian pantai selatan Jawa, sama seperti pantai selatan di daerah-daerah lain. Pantai ini juga dikenal karena ombaknya yang ganas. Gulungan ombak berkekuatan tinggi, Papuma sering mencelakakan wisatawan. Sudah banyak korban yang hanyut terseret ombak pantai Papuma yang berbahaya ini. Karena itulah, pihak pengelola menempatkan beberapa papan peringatan bagi pengunjung agar tidak berenang di pantai ini. Seringnya kecelakaan yang terjadi di sini dikait-kaitkan dengan kisah mistis Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan yang konon memang sering mengambil korban manusia untuk dijadikan penghuni kerajaan gaibnya.
Salah satu ciri khas pantai Papuma adalah gugusan batu karang berukuran raksasa yang oleh penduduk setempat disebut pulau atau gunung kecil. Total kurang lebih ada 7 tonjolan batu karang yang jika dilihat dari sudut tertentu tampak seperti berderet. Masing-masing batu memiliki nama, yaitu Dampar Kencana, Genteng atau Kura-kura, Kodok, Kresna, Narada, dan Kajang. Ada juga yang menyebutnya Batara Guru, Kresna, Narada, Nusa Barong, dan Kajang. Namun ada sebuah batu karang yang tak memiliki nama sendiri. Batu karang ini dihindari oleh warga setempat. Tak ada yang berani mengunjunginya karena konon karang tersebut dihuni sekawanan ular yang berbisa dan berbahaya. Menurut situs resmi Papuma Malikan, yang menjadi asal-usul nama pantai ini adalah sebuah batu datar yang mirip kerang raksasa berjajar di sepanjang bentangan pantai yang menghadap ke barat. Karena letaknya yang bersebelahan dengan pantai Watu Ulo, Papuma pun menjadi berbagi sejumlah mitos dan legenda yang sama dengan pantai tetangganya itu. Batu Malikan konon merupakan tempat di mana Raden Mursodo dan Marsaud atau Marsudo dan Joko Samudro, menurut versi cerita lain, memancing di atas batu itu. Raden Marsudo tak sengaja memancing ikan ajaib Rajamena yang kemudian dilepaskan, dan disitulah kail Joko Samudro atau Marsaud tersangkut ular raksasa yang kemudian dibelah menjadi 3 bagian oleh Raden Marsudo dengan cemeti pemberian Rajamena. Di salah satu bagian pantai Papuma terdapat batu karang dengan ceruk kecil yang oleh penduduk setempat dinamakan Gua Lawa atau Gua Kelelawar. Gua ini tidak selalu bisa dilihat wisatawan, hanya saat air sedang surut saja Gua Lowo nampak atau bisa terlihat. Menurut mitos yang dipercaya penduduk setempat, gua ini merupakan tempat bersemayamnya Dewi Sri Wulan, salah satu putri penguasa pantai selatan, dan tempatnya Kiai Mataram bersemedi. Di pantai Papuma ini rutin dilakukan ritual larung sesajen. Persembahan sesajen ini merupakan tradisi yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu. Biasanya warga sekitar ramai-ramai mendoakan sesajen tersebut sebelum dihanyutkan ke laut. Adapun tujuan dari ritual ini adalah sebagai perwujudan rasa syukur atas kelimpahan panen ikan di tahun-tahun yang mereka lalui, dan tentu saja sebagai bentuk permohonan agar panen ikan terjadi sepanjang tahun hingga tahun berikutnya. Jika sobat berkunjung ke Jember, tidak hanya pantai Watu Ulo saja yang menjadi primadonanya. Sebuah tanjung eksotis yang menjadi tetangganya pantai Watu Ulo tersebut kini sudah mulai menyalip popularitasnya. Pantai yang dekat dengan mitos Nyi Roro Kidul tersebut berbeda dengan pantai Watu Ulo yang mengandalkan pasir hitam dan beberapa kisah mitos nan bersejarah terkait susunan batu berbentuk ular raksasa. Tanjung yang dikenal dengan nama Papuma tersebut lebih menawarkan keindahan panorama berupa garis pantai berpasir putih yang mengitari tembok bebatuan tinggi. Sebutan Papuma berasal dari kata pasir putih Malikan. Nama tersebut merupakan pemberian dari pihak perhutani setempat. Pantai Papuma juga dikenal memiliki lokasi yang cukup unik dan indah karena terletak pada tanjung atau daratan tinggi terbuat dari karang yang menjorok ke laut. Topografi menarik yang terbentuk dari perpaduan warna putih pasir pantai dan hijaunya hamparan pepohonan membuat pantai Tanjung Papuma tersebut mampu menyihir setiap mata yang memandangnya. Terlebih
Birunya air laut yang turut menampilkan barisan karang-karang raksasa semakin menguatkan keeksotisan pantai Papuma. Salah satu karang yang menjadi ikon pantai Papuma yaitu Siti Hinggil. Tingginya bahkan mencapai 25 meter. Untuk mendapatkan pemandangan pantai dan hamparan laut yang lebih indah, pengunjung dapat naik ke Siti Hinggil yang telah dilengkapi dengan deretan anak tangga untuk mencapai ke puncaknya guna menikmati pemandangan Samudra Hindia dari ketinggian. Beberapa kapal nelayan pun sering terlihat terombang-ambing di lautan bergelombang besar seperti pantai Papuma ini. Hal ini menjadi pemandangan unik tersendiri yang menjadi kekhasan pantai-pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kondisi alam yang masih sangat asli dan terjaga juga membuat pengunjung yang beruntung dapat berinteraksi dengan hewan-hewan asli dari Papuma ini seperti biawak dan hewan-hewan liar lainnya. Di daerah pepohonan di sekitar kawasan pantai Papuma yang berkat ekosistem berlapis yang terdapat di pantai Papuma ini, berbagai macam hewan liar seperti biawak menjadikan Papuma sebagai tempat berburu yang ideal. Di balik keindahan pasir putih Malikan, terbukti mampu membuat banyak orang yang melihatnya merasa jatuh cinta dan ingin kembali, termasuk para anak muda milenial yang sering terlihat bercengkerama di sekitar pantai Papuma. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari pantai Watu Ulo, sekitar 5 hingga 10 menit, banyak pengunjung yang akhirnya lebih memilih untuk datang ke pantai Papuma ketimbang memilih ke Watu Ulo. Terlebih jarak antara keduanya pun sama-sama sekitar 40 km ke selatan jika diakses dari pusat kota Jember. Oke sobatku semua, itulah secuil kisah tentang pantai Papuma yang sangat mempesona serta memanjakan.